Welcome to my channel, DNA.12 Education. Oke, kembali lagi pada pembahasan soal-soal SBMPTN SIMAK ya. Kali ini kita masuk pembahasan soal SBMPTN SIMAK bagian ke-7 pada pelajaran kimia. Oke, kita akan proses beberapa soal atau kita akan jawab beberapa soal SBMPTN ya. Kita lihat soal yang pertama. Ini dia soal yang pertama. Pada temperatur tertentu, KSP, PbSO4, dan PbI2 berturut-turut adalah 1,6 kali 10 min 8 dan 7,1 kali 10 pangkat min 9. Pada temperatur tersebut, nah ini kita disuruh memilih PbSO4 mudah larut dibandingkan PbI2, diperlukan lebih banyak SO4 2 min daripada I min untuk mendapatkan Pb 2+ dari dalam larutan, ya kan? Lalu kelarutan PbSO4 sama dengan kelarutan PbI2. Yang D, kelarutan PbSO4 lebih besar daripada kelarutan PbI2, ya kan? Yang E, kelarutan PbI2 lebih besar daripada kelarutan PbSO4. Nah, ini soal yang sangat mudah, ya. Dalam soal SBMPTN sangat mudah melihat di manakah kisaran jawabannya, oke? Nah, cara yang paling mudah kita lihat ada nggak kalimat yang diulang di sini? Oke, kita lihat ada kalimat yang diulang yaitu antara D dan E. Pernyataan D dan E itu dibuat terbalik, betul ya? Berarti sepertinya jawaban di sekitar itu. Oke, tapi nggak apa-apa, kita akan proses dulu. Ya, ini bicara tentang kelarutan. Oke, bicara tentang kelarutan berarti bicara solubility atau namanya konsentrasi. Oke, nah ini pada suhu tertentu dikatakan ya, pada temperatur tertentu. Nah, kita buat dulu reaksinya seperti biasa. Kita buat dulu reaksi PbSO4 ya. Kita tahu untuk bicara kelarutan PbSO4 ini kita buat dulu ininya apa namanya reaksinya ya, sehingga kita dapatkan reaksinya akan menghasilkan Pb2+ ya, Pb plus 2 atau 2+ ditambah SO4 2-. Oke, kalau kita katakan di sini sebagai S pada PbSO4, maka ini sebagai S, maka ini juga S, jelas ya. Maka sesuai dengan hukum KSP ya, sesuai dengan hukum KSP kita bisa katakan bahwa KSP dari PbSO4 adalah konsentrasi Pb. Konsentrasi Pb plus 2 pangkat 1 dikali konsentrasi SO4 2 min pangkat 1. Pastikan reaksi setara. Akibatnya kita dapat di sini S dikali S sehingga kita dapatkan S kuadrat. Oke, jadi kelarutannya kita bisa hitung S sama dengan akar dari KSP. Oke, jelas ya, akar dari KSP. Nah, si PbSO4 tercatat di sini KSP-nya adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 8. Jadi kita bisa masukkan bahwa kelarutan dari PbSO4 berarti akar dari 1,6 kali 10 min 8. Oke, sekarang kita menggunakan matematikanya. Di sini akar 1,6 kali 10 min 8. Nah, gimana ini? Nah, sebenarnya triknya gini aja sih. Akar 1,6 berapa, ya kan? Lalu akar 10 min 8 berarti akar 10 min 4 molar. Oke, perhatikan di sini kita dapat akar 1,6 kali 10 pangkat min 4 molar. Kisarannya pasti sekitar 1, sesuatu. Ya, itu dulu. Oke, ingat kita tidak menggunakan kalkulator di sini. Oke. Nah, sekarang kita masuk PbI2. Sekarang kita masuk PbI2. Oke, PbI2. Oke. Ya, kita ionkan jadi apa? Pb plus 2 ditambah 2I-. Oke, pastikan di sini ngerti. Kelarutannya kita dapatkan di sini adalah S, berarti sini S, berarti ini 2S sesuai dengan hukum Gay-Lussac. KSP-nya kita bisa tuliskan KSP dari PbI2 berarti apa? Pb plus 2. Oke. Pangkat 1 dikali I- pangkat 2. Sehingga kalau ini S, ini 2S pangkat 2, kita dapatkan di sini 4S3. Betul?
Berarti KSP sama dengan 4S3. Dengan kata lain, S sama dengan KSP per 4 dalam akar 3. Jelas sampai sini ya? Jadi kalau kita masukkan, di sini saya tulis lagi, S sama dengan akar 3 dari KSP PBI 2 tercatat 7,1. 7,1 kali 10 pangkat min 9, berarti ini kan akar 3 dari 7,1 kali 10 pangkat, ini panjang ya, gini ya, minus 3, betul ya? Kalau kita hitung, ini sebenarnya 1, sesuatu, karena nggak mungkin 2. Kalau 2 pangkat 3 kan 8, jadi lewat dari 7,1, jadi kisarannya 1, sesuatu kali 10 pangkat min 3 molar, oke? Nah, dari sini kan ketahuan gitu. Kalau si PBSO4, sekarang kita tulis ini, PBSO4 itu sekian, ya ini tuh, betul ya? Makanya kalau kita tulis di sini, ya, kalau kita tulis PBSO4, ya, PBSO4 versus PBI 2, ya, maka, nah di sini kan ketahuan nih, PBSO4 solubility-nya adalah 1, sesuatu kali 10 pangkat min 4 molar. Sedangkan PBI 2 1, sesuatu kali 10 pangkat min 3 molar. Oke? Siapapun tahu ini artinya bahwa PBI 2, kelarutan dari PBI 2 itu pasti lebih besar dibandingkan kelarutan dari PBSO4. Itu jelas. Oke, ini jelas. Oke? Jadi kelarutan PBI 2 lebih besar dari kelarutan PBSO4. Ya kan? Maka jawabannya tadi udah saya katakan kisaran D dan E jawabnya. Karena ada dua pernyataan yang saling berlawanan. Makanya jawabannya pasti E. Oke? Nanti sampai sini ya. Nah, satu hal yang harus dikasih tahu lagi. Kelarutan itu artinya gini. Semakin S-nya besar, makin mudah larut. Ya, saya ulangi. S semakin besar, kelarutan makin besar. Artinya apa? Ya makin mudah larut, ya, makin mudah larut. Nah, jelas ya. Jadi dengan kita lihat jawabannya adalah ada di E, ya udah, nggak usah ragu-ragu bahwa jawabannya ada di E. Yang lainnya pasti udah salah, udah jelas ini salah. Diperlukan SO4 ya salah, ini salah. Oke, karena kelarutan PBSO4 lebih kecil. Ya, apalagi ini sama dengan ini, salah ini ya. Jadi jelas jawabannya adalah E ya, jelas ya. Ini dia seputar kelarutan. Oke, ya kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kita menyelesaikan soal SBM ini dengan mudah. Oke, kita lihat soal yang kedua. Oke. Kita lihat soal yang kedua, oksidasi 2-metil 1-propanol dengan asam bikromat menghasilkan sebagai berikut. Nah, itu dia. Butanadiol, butanon, 2-metil propanon, asam 2-metil propanoat, nah gitu ya. Lalu metil propanoat. Ini soal sangat mudah, betul nggak? Asam bikromat itu berfungsi sebagai apa nih? Nih, saya mau kasih tahu nih. Ya. Bicara asam bikromat, katanya dioksidasi dengan asam bikromat, ini kan katalis ya. Oke. Udah dibilang di sini apa? Oksidasi ya, jelas dong ya. Apa ini 2-metil propanol? 2-metil propanol itu apa? Alkohol. Masih ingat dong? Ini kan langganan soal SBMPTN, betul nggak? Ya, saya kasih tahu nih, biar ingat lagi. Tuh, ya. Pada proses oksidasi alkohol, alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid atau alkanal. Betul? Lalu dioksidasi menjadi asam karboksilat. Alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton atau alkanon. Sedangkan alkohol tersier dioksidasi nggak bisa. Nah, masalahnya nih alkohol jenis apa? Kan gitu ya. Kita mau lihat ini benda apa ini? 2-metil 1-propanol. Kalau kita gambar kayak gini, 2-metil 1-propanol, kita gambar dulu propanolnya, ya kan? Berarti C-nya ada 3, ya enggak? Tuh. Oke, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Benar. Dia bilang 2-metil. Pada C yang kedua ada metil. Yuk, kita gambar 2-metil di sini. Nih, tuh. Nah, ya kan? CH3. Oke. Lalu pada nomor 1 ada propanol. Berarti alkoholnya ada di sini. Ya enggak? Tuh, saya tulis nih. OH.
Ya, sekarang kita lengkapin deh H-nya. Di sini H berapa? H3. Ini H saja, ini H2. Oke. Nah, perhatikan di sini posisi OH, perhatikan di sini posisi OH di sini OH ini nempel pada C yang mengikat satu C yang lain di sini. Betul ya? Saya ulangi ya. Saya ulangi ya. C yang di sini, yang nomor 1 ini, mengikat satu C yang lain. Betul nggak? Berarti ini adalah alkohol primer. Ya kan? Ini adalah alkohol primer. Ya nggak? Alkohol primer. Kalau bicara alkohol primer, larinya ke sini. Alkohol primer menghasilkan aldehid. Ada nggak aldehid? Tidak ada. Menghasilkan lagi asam karboksilat. Mana asam karboksilat? D. Kita lihat no. C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Asam 2 metil propanoat, metil 1 pro 3. Iya kan? Berarti C-nya juga 4. Ya udah jawabannya D. Jangan malu-malu. Jelas ya? Mantap ya. Kita lanjutkan soal berikutnya ya. Kita lihat soal berikutnya. Nomor 3. Itu dia nomor 3. Iya. Dari keempat reaksi, ini belum setara loh. Yang merupakan reaksi redoks adalah, ya ini dia. Ya ilah dah redoks lagi. Pada redoks tidak perlu penyetaraan sebenarnya. Ya, pada redoks yang perlu adalah perubahan biloks. Ya, sekali lagi saya kasih tahu. Pada redoks, ya, koefisien tidak mempengaruhi biloks ya, ingat-ingat. Nih, gimana cara jawab ini? Ini gampang banget. Ini saya mau kasih tahu redoks ya. Redoks nih. Redoks. Ya, redoks. Reduksi oksidasi, ya kan? Ini nih, redoks. Gimana cara menyelesaikan redoks atau ngelihat ini redoks atau enggak? Gampang banget ini ya. Gampang banget ya. Gampang banget cara ngelihatnya. Gampang sekali. Tahu gimana caranya? Gini aja lihatnya ya. Lihat aja unsur jadi senyawa ya. Cara paling cepat. Senyawa jadi unsur. Itu udah pasti redoks ya. Ini udah pasti redoks. Jangan malu-malu. Ya, biasanya ini nih ya. Unsur jadi senyawa. Senyawa jadi unsur. Lihat aja, yuk mana itu? Ini Ca jadi Ca lagi nih, Ca jadi Ca. Ya, ini kemungkinan tidak. Kemungkinan tidak, ya. Lalu nomor 2, Pb jadi Pb. Ah, ini dia, ini unsur, ini senyawa Pb-nya tuh di sini. Ya enggak? Ya enggak? Ya pasti benar. Oke. Kalau 2 benar, biasanya 4 benar. Pasangannya begitu. Coba lihat aja. Na di sini senyawa, di sini NaF. Oke. Tapi di sini Cl dia senyawa, di sini jadi unsur. Nah, kemungkinan dia nih. Makanya saya bilang tadi. Ya. Nah, kemungkinan jawabannya adalah 2 dan 4. Sekarang kita lacak si nomor 1 deh. Bener nggak tuh? Nah, dilihat di sini CaOH 2 kali. CaOH 2 kali, ya kan? Diionkan jadi apa? Ca plus 2 ditambah 2 OH min. Berarti biloksnya Ca di sini plus 2. Lalu di sini CaSO4 di sini ada CaSO4 di sini CaSO4 kita ionkan jadi apa? Ca plus 2 ditambah SO4 2 min. Lihat di sini. Plus 2 juga di sini, plus 2. Nggak berubah, jelas nomor 1 salah. 1 salah, otomatis 3 salah. Jawabannya apa itu? 2 dan 4. Nah, dalam SBM, 2 dan 4 itu apa maksudnya? 2 dan 4 adalah jawaban apa tadi? C. Ya. Jadi jawabannya 2 dan 4. Jelas ya, sampai sini? Gampang ya? Oke, terlalu mudah ya. Kita kembali bahas soal-soal berikutnya. Lihat nomor 4. Kita lihat nomor 4. Seputar apakah nomor 4?
Iya, ini dia elektrolisis. Mantap, elektrolisis. Iya. Elektrolisis 100 ml larutan CuSO4 0,1 molar dalam bejana A dan 100 ml larutan AgNO3 dalam bejana B dilakukan seri menggunakan arus tetap 1 ampere pada anoda dan katoda platinum. Platina. Pada tiap-tiap katoda terbentuk endapan Cu dan Ag, sementara pada anoda dihasilkan gas O2. ArCu 63,5, Rag 108, Faradaynya 96500 per kolom per mol. Setelah elektrolisis berlangsung 60 detik. Ya, kita disuruh memilih yang mana yang benar, ya kan? Oke, bicara elektrolisis, perhatikan di sini ada 2 bejana. Oke, dia kasih tahu ada 2 bejana nih, ya. Ya, kita katakanlah ini ada bejana A. Oke, ini bejana A. Dan ada bejana B. Oke, bejana A-nya itu berisi CuSO4, ya. Dan bejana B berisi AgNO3. Oke, AgNO3. Oke, jelas ya. Terus yang kita lakukan adalah elektrolisis. Berarti di sini ada 2 elektrolisis ya. Pada A dan pada B. Sekarang kita lihat elektrolisis pada bejana A. Ya. Itu dia. Pada bejana A ya CuSO4 kalau kita ionkan jadi apa? CuSO4, betul? CuSO4 kalau kita tulis CuSO4. Cu2 plus ditambah SO4 2-. Masih ingat peraturan elektrolisis? Yang pertama pada kation ya, yaitu katoda, jika dia bukan logam utama maka yang direduksi ion itu sendiri ya, ini jelas. Terus pada anoda jika mengandung O maka yang dioksidasi adalah 2H2O ya, ini jelas. Oke, udah jelas ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat di sini apa yang terjadi pada bejana A, ya. Massa Cu. Nah, benar nggak pada katoda ada Cu? Benar. Lihat aja pada katoda kan ada Cu tuh. Massa Cu yang didapat di katoda adalah sebagai berikut. Ingat ya rumusnya ArCu dikali IT dibagi 96 N dikali 96500, ya. Maka dengan memasukkan ArCu, arus dan T, lalu N-nya berapa? N-nya 2 ya. Tahu dari mana sih N-nya 2? Ini maksudnya N apa di yang sini? Nih, yang ini. Ini maksudnya adalah N banyaknya elektron. Nah, tahu dari mana N-nya 2? Di sini tuh, ya. Lengkap ya. Sehingga kita dapatkan massa yang dihasilkan adalah 0,0197 gram. Oke. Ini pada bejana A. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada bejana B. Kita lihat pada bejana B. Reaksi yang terjadi apa? Ingat pada B itu ada AgNO3, betul ya? Ada AgNO3. Jadi kalau kita reaksikan AgNO3 di sini akan menghasilkan apa? Ag plus ditambah NO3 minus. Oke. Ingat, masih ingat tentang peraturan elektrolisis? Jika pada katodanya adalah bukan logam utama maka yang direduksi ion itu sendiri. Ini jelas ya, benar. Sedangkan peraturan pada anodanya jika mengandung O maka yang dioksidasi adalah 2H2O. Ini jelas ya. Oke, jelas. Oke, jelas semua. Sudah jelas. Oke. Nah, jadi benar pada katoda menghasilkan endapan Ag. Nah, massa Ag yang didapat di katoda. Oke, yaitu Ag. WAG sama dengan air Ag dikali IT dibagi N kali 96500. Lacak berapa N-nya? Banyaknya N yang terlibat berapa? Banyaknya ion di sini. Banyaknya elektron yaitu 1 ya. Sehingga kita bisa lanjutkan bahwa masanya untuk perak yang dihasilkan pada katoda 0,0671 gram. Oke, itu dia. Oke, kita sekarang mempunyai 2 pernyataan. Kita lacak jawabannya dulu ya, pelan-pelan dulu dong ya enggak. Kita lihat. Massa Cu yang mengendap lebih besar dibandingkan massa Ag. Salah total. Ya. Salah total. Otomatis 3 juga salah, gak usah dilihat lagi. Oke.
Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Jumlah atom Cu yang mengendap sama dengan jumlah atom Ag. Ini bicara Avogadro ini ya. Ya, bicara N, banyaknya atom ya. N sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Ya. Itu dia. Tapi kalau secara dilihat secara apa ya? Secara hitung-hitungan kayaknya sih kita lihat aja deh. Oke, kita lihat. Oke, nah sekarang kita akan menghitung banyaknya atom yang mengendap. Kita proses ya. Jumlah atom, seperti kita ketahui, jumlah atom adalah mol dikali Avogadro. Ingat, mol itu massa dibagi AR ya. Sedangkan untuk jumlah atom Ag ya sama rumusnya massa per AR Ag dikali Avogadro. Nah, sekarang kita lihat si Cu. Nah, si Cu tadi kan masanya berapa? Si Cu tadi kan masanya 0,0197 yang ini. Itu enggak? Kita masukin aja. Nah, dibagi ARCU. ARCU mana? Ini ARCU 63,5. Oke. Dikali Avogadro ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga kita menghasilkan 1,87 kali 10 pangkat 20 atom. Oke. Nah, sekarang kita lihat banyaknya atom Cu dengan cara yang sama 0,0671. Ingat masanya Ag adalah 0,0671 ya, jangan lupa yang ini nih. Oke. Kita masukin ke dalam di sini, oke. Lalu dibagi AR-nya, AR-nya ada 108 tuh. Kita masukin di sini 108, oke. Dikali Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23, maka dihasilkan seperti ini, 3,73 kali 10 pangkat 20. Wes! Apa kesimpulannya? Apakah Cu sama dengan jumlah atom Ag? Ternyata berbeda dong. Banyakan Cu, betul? Berarti si pilihan nomor 2 salah juga. Ya udah, berarti jawabannya 4 aja. Gak usah lagi diproses. Apa itu 4 aja? 4 aja dalam SBMPTN disebut D. Jadi kita pilih G. Karena yang benar cuma 4. Gitu ya, gampang ya. Oke, soal sangat mudah. Yuk kita lanjutkan. Oke, soal berikutnya. Kita lihat soal nomor 5. Oke. Soal nomor 5. Ini dia. Senyawa yang merupakan isomer dari asam siklopentil metanoat. Wah, udah siklo, ya ini siklo berarti dia apa itu siklis gitu ya. Siklopentil berarti C-nya ada 5. Metanoat adalah, nah ini dia pilihan gandanya. Oke. Nah, ini bicara isomer. Isomer itu artinya apa? Apa itu isomer? Isomer adalah senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi rumus struktur berbeda. Saya ulangi. Isomer adalah senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi rumus struktur berbeda. Berarti yang penting apa? Rumus molekulnya sama, ya nggak? Nah, kita lihat dulu siklopentil metanoat itu seperti apa. Nah, siklopentil metanoat berarti dia punya induk metanoat. Metanoat berarti dia dalam gugus asam karboksilat atau ester ini ya. Asam, ya ini asam karboksilat, oke? Nah, sekarang apa itu siklopentil metanoat? Kalian pasti tahu dong, metanoat itu kayak gimana. Tinggal ditambahin siklopentil doang. Nah, supaya jelas nih, saya kasih tahu deh. Nih. Ya, siklopentil metanoat itu kayak gini. Tuh, gampang kan? Asam siklopentil metanoat. Nah ini, makanya tadi saya bilang, dia itu dalam gugus asam karboksilat, yaitu metanoat. Yang ini metanoat. Metanoat itu yang ini, yang mana sih metanoat? Yang ini bosku, nih, itu metanoat. Oke, pentilnya itu yang mana? Pentilnya itu yang ini bosku. Oke, itu pentil. Oke, sedangkan ini metanoat bosku. Jelas? Nah, berarti asam siklopentil metanoat ini C-nya ada berapa? Ini mah soal isomer gampang banget. Nah, di sini C-nya 6. C-nya 6. Oke, gini aja deh. Kita mau lacak dulu C6 mana aja. Ini kan C namanya. Jangan lupa ya, dalam siklis ini artinya C. Setiap siku itu artinya C. Nah, C-nya berapa nih? 6. Benar ya?
berarti masuk dong. Ya nggak? Kalau 1 benar, 3 ini ya, salah nulis nih. Maaf, ini 3 ya. Oke. Kalau 1 benar, otomatis 3 benar. Nggak usah lihat lagi nomor 3. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. C-nya berapa? Lacak yuk C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, benar. Ini benar. Ya, C-nya 6. Yang ini nomor 4. Oh ya, saya mau kasih tahu. Kalau 2 benar, belum tentu 4 benar loh. Hati-hati. Ya, tapi kalau 1 benar, pasti 3 benar. Kalau 3 benar, pasti 1 benar. Itu kata kuncinya. Tapi kalau 2 benar, belum tentu 4 benar. Makanya kalau kita periksa 2, cek lagi 4. Ya. Sekarang kita lacak nomor 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6 juga nih. Cuma nomor 3. Ya udah pasti benar sih 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan 6 juga. Oh iya benar. Berarti semua sama. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Iya benar, ini juga benar. C-nya 6. Wah, ini kemungkinan saya salah nulis gambar ini. Masa nggak ada jawaban? Oh iya. Soal aslinya, maaf. Sebentar. Saya yang salah. Oke, maaf. Soal aslinya ini bukan U, tapi C. Maaf ya. Soal aslinya ini C. Jadi di sini nggak ada O-nya. Oke. Maaf ya. Soal aslinya. Ya, tapi kalau misalkan kita biarin tetap O juga no problem ya, oke? No problem ya. Nggak masalah sih. Nah, kalau kita lihat dari pilihan ganda ini, semua ternyata benar, berarti 1, 2, 3, 4 benar. Ya, jadi pilihannya apa? Jadi kita pilih harus ya, karena semuanya benar. Ya, jelas ya, segini ya, gampang ya.